Jadi mintalah kepada Bapa atas segala sesuatu yang membuat kamu mengasihi Dia, mengasihi sesamamu, dan mengasihi musuhmu. Itu maksudnya. Oh, berarti kita boleh minta, artinya ya, kita boleh minta segala sesuatunya, tapi dalam dasar kayak tadi ya, mengasihi Tuhan dalam Yesus. Oke. Karena tadi kita baca kehendak Bapa itu kan percaya Yesus toh? Benar. Iya. Ya, saya harap kamu jadi orang percaya dan semoga Allah mengingat namamu di dalam kerajaannya. Silakan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan. Apa yang mau kamu? Saya dari agama Islam. Ya. Nah, saya mau bertanya sedikit, apa bedanya Bunda Maria sama, kalau dalam kitab suci kita itu namanya Bunda Maria itu Siti Maryam gitu kan? Apa bedanya dari Alkitab Bunda Maria? Oke, apa bedanya Bunda Maria dan Siti Maryam? Ya toh? Nah, kalau dalam iman kamu, Siti Maryam itu kan saudara Harun. Harun itu orang Lewi. Berarti Siti Maryam dalam imanmu, ibunya Nabi Isa adalah orang Lewi. Sedangkan Bunda Maria, ibunya Yesus Kristus adalah orang Yehuda, bukan orang Lewi. Begitu Itu ya? beda. Iya. Kalau Bunda Maria dalam Alkitab Itu orang Yehuda. Yahuda. Ya, Terus sukunya Yehuda. sebagai Tuhan Yesus itu dia Bunda Maria itu ibunya atau enggak? Iya, ibu dari Kristus, Theotokos, betul. Maksudnya ibu dari Kristus itu dari Yesus gitu. Yesus itu melahirkan Kristus yang adalah inkarnasi firman Allah. Maksudnya yang Yesus tersebut ibunya siapa? Bunda Maria. Secara kemanusiaan ibunya adalah Bunda Maria. Tetapi ketika Yesus lahir, Yesus sudah punya dua kodrat, Allah dan manusia. Tapi kealahan Yesus bukan dari Bunda Maria. Kealahan Yesus itu dari Allah sendiri karena dia adalah Sang Firman. Cuma ketika Firman itu dikandung di dalam perut Bunda Maria, maka di perut Bunda Maria ada bernama pribadi Yesus yang sudah punya dua natur, yaitu kealahan dan kemanusiaan. Jadi ketika Yesus lahir, pada saat yang bersamaan, kemanusiaan dan keilahian Kristus juga lahir. Tapi keilahian Yesus bukan dari Bunda Maria. Yesus itu dalam iman Kristiani dinyatakan Tuhan. Kenapa Betul. Tuhan? Ya, kenapa Tuhan itu bisa mati di tiang salib? Kok bisa Tuhan mati? Iya, misalnya gini, Yesus kan firman Allah yang menjadi manusia ya. Ya, kenapa kok bisa mati Tuhan? Oke. Ya, Yesus kenapa, itu kan firman Allah yang jadi manusia gitu toh. Ya. Ya, misalnya gini, kitab suci kamu deh. Kalau kitab sucimu saya bakar, apakah firman Allah itu terbakar? Enggak. Tidak. Jadi ketika Yesus mati, yang mati itu bukan kealahannya, bukan firman, tapi kemanusiaannya. Sama seperti kamu. Kalau kitab sucimu saya bakar, yang terbakar itu kertasnya, bukan firmannya. Maka Yesus pun ketika mati, yang mati adalah kemanusiaannya, bukan firman Allah yang mati. Makanya di dalam Filipi 2 dikatakan, ia yang mati dalam keadaannya sebagai manusia. Kenapa? Berarti wujud Tuhan itu seperti manusia. Ya, Berarti yang Tuhan itu di manusia, dalam daging. yang manusia itu kan inkarnasi firman Allah. Inkarnasinya yang manusia. Karena inkarnasi itu dari Latin incarni. Incarni itu incarni, in itu di dalam, karne itu daging. Carnivora itu pemakan daging. Jadi incarni di dalam daging. Jadi firman di dalam daging. Kalau kamu firman di dalam buku, kalau di kami firman di dalam daging. Dan Kok kalau bisa jadi firman, daging? Kok bisa jadi daging? Kok Tuhan bisa jadi daging? Kayak manusia berarti wujudnya. Kalau kamu bingung firman Allah menjadi daging, kenapa kamu tidak bingung firman Allah menjadi kertas atau buku? Apa bedanya? Firman Allah menjadi daging dan firman Allah menjadi buku.
Sama toh? Buku bisa terbakar, manusia, daging bisa mati. Tapi apakah firman Allah bisa mati? Kan enggak. Ya udah sama. Oke. Lanjut yang ketiga ini Kak. Kan Yesus itu mati di tiang salib. Yang disalib itu kan Yesus. Yang jadi yang tukang salib itu orang-orang yang Yahudi. Orang Roma. Ya, orang Roma. Ya. Kok bisa disalib? Ya dia apa masalahnya? Ya, dia disalib karena Yesus mengakui dirinya sebagai Allah. Kapan dia, apa perjanjian lama itu kapan dia mengakui dirinya sebagai Allah? Ya, Yesus kan berkata, aku adalah anak Allah. Bentar ya. Astagfirullahaladzim. Bentar ya, saya buka ayatnya ya. Dalam Ranjak kitab nih. Oh, setan. nih, dengar ya. Dalam Yohanes, bentar ya. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 14-15. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Oh gitu ya Kak. Ya, Yesus itu anak Allah, Yohanes 1 ayat 14, karena dia adalah firman Allah. Makanya ketika Yesus mengakui dirinya sebagai anak Allah, orang Yahudi mau melempari dia dengan batu, karena dengan menyebutnya sebagai anak Allah, Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Makanya dalam Filipi dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, yaitu Sang Bapa, tapi merendahkan dirinya, berkenosis menjadi manusia. Oke, terima kasih penjelasannya Kak. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau kamu tanya? Dadah. Thank you ya. Berkati ya. Oke sudah. Ya. Ya, saya harap kamu jadi orang percaya dan semoga Allah mengingat namamu di dalam kerajaannya. Alkitab itu yang direvisi naskah aslinya atau terjemahannya? Berarti kandungannya masih asli. Wah, kandungannya masih asli berbahasa Yunani. Kita punya naskah-naskah. Kamu mau naskah apa? Aleppo, Leningrad untuk Masorah, Codex Vatikan. Dan itu apa namanya? Apa? Dan kan kenapa kalau Alkitab juga banyak jenisnya kan katanya, bukan cuma satu. Oh, bukan, itu terjemahannya, bukan terjemahan BIS bahasa Indonesia sehari-hari, FAYH, TB1, TB2, terjemahan baru lama, terjemahan kuno, itu kan terjemahan. Kalau naskah aslinya tetap tapi isinya sama semua. Gimana? Tapi isinya sama semua. Sama semua, substansinya sama, cuma pembahasannya berbeda. Makanya dogma kami itu didasarkan pada naskah aslinya ya, yang berbahasa Yunani tadi. Gitu toh? Semua sama. Ya sudah, terima kasih Kak penjelasannya. Nih, nggak ada kitab kami direvisi-revisi itu nggak ada. Kalau kamu mungkin berpikir kok ada sih perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama, perjanjian baru itu bukan berarti perjanjian baru itu adalah perjanjian lama yang diobok-obok terus diubah-ubah kalimatnya, bukan begitu. Perjanjian lama itu adalah kitabnya para nabi yang menubuatkan Mesias yang akan datang. Misalnya kitabnya si Musa, si Amos, si Obadya, Nehemia dan lain-lain. Kalau perjanjian baru itu adalah kitab mengenai dia, sejarah mengenai dia, sang Injil yang telah datang. Jadi perjanjian lama adalah nubuatan, perjanjian baru adalah penggenapan. Gitu ya.
Itu ya teman-teman ya. Jadi nggak ada kalau orang bilang kitab kamu direvisi-revisi itu nggak pernah ada. Ya, kitab kita tuh selalu sama. Pasal 4 ya, ayat 1 Yohanes 4 atau 5 itu? 1 Yohanes 5 ayat 14 itu. Yang katanya biarlah kehendakmu yang jadi. Iya kan? 1 Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 14. Oke. Dan inilah keberanian keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Oke, terus? Nah, kata meminta sesuatu menurut kehendaknya itu yang seperti apa itu ya? Maksudnya? Oke. Menurut kehendaknya itu atau bingung juga sih kayak nanggapinnya atau bahasa aslinya tuh kayak saya belum nampak Gini, dalam KJV dikatakan begini. And this is the confidence that we have in him, that if we ask anything according to his will, he will us. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Artinya begini, kehendak Allah itu apa sih? Percaya kepada Yesus. Ketika Yesus itu dalam masa transfigurasi, dia bertemu dengan Elia dan Musa di bukit. Suara Sang Bapa dari langit berkata, disaksikan oleh 3 suku guru, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Itu kata Sang Bapa. Ya, percaya kepada Yesus. Bentar ya. Oke, ini kita baca dalam Yohanes 6 ayat 40 ya. Sebab inilah kehendak Bapakku. Apa kehendak Bapa? Dengarkan ya. Yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepada anak beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku, anak, membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi kehendak Bapa itu apa? Ingat, kehendak Bapa adalah supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepada anak beroleh hidup kekal. Artinya kehendak Bapa ya percaya kepada anakku, yaitu Yesus. Nah, kembali ke ayat tadi. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, meminta kepada Allah menurut kehendak Allah, artinya apa? Kalau kita meminta kepada Allah ya harus menurut kehendaknya, yaitu menurut kepercayaan kita kepada anak Allah itu, yaitu Yesus. Nah, apa kepercayaan kita kepada anak Allah itu? Matius 28 ayat 20, melakukan segala perintahnya. Apa perintah Yesus? Kasihi Allahmu, kasihi sesamamu, kasihi musuhmu. Jadi mintalah kepada Bapa atas segala sesuatu yang membuat kamu mengasihi Dia, mengasihi sesamamu, dan mengasihi musuhmu. Itu maksudnya. Oh, berarti kita boleh minta, artinya ya, kita boleh minta segala sesuatunya, tapi dalam dasar kayak tadi ya, mengasihi itu ada dalam Yesus. Oke. Tadi kita baca kehendak Bapa itu kan percaya Yesus toh? Kita telah menyaksikan rangkaian video yang panjang ini, dan semua yang kita dengar kiranya itu boleh menambah wawasan serta pengetahuan kita untuk menguatkan iman kita semuanya. Sebab semakin banyak kita mendengar, maka semakin timbullah iman. Seperti firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Dan mari kita ambil hikmah yang terbaik. Dan kita harus membuktikan dan melakukannya, sehingga orang-orang di luar sana semakin mengerti maksud daripada setiap firman yang mereka selama ini pertanyakan, maka dalam kehidupan kita lah menjadi faktanya, sebab hidup kita ini adalah suratan terbuka bagi orang-orang yang belum percaya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.